Ya, karena waktu sudah menunjukkan eh, pukul 2, jadi kita akan memulai pelatihan di hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, jadi masih semangat ya untuk mengikuti pelatihan di hari kedua ini. Jadi semoga masih tetap semangat sampai pelatihan hari terakhir. Jadi pelatihan kita hari ini kita lanjut ke pelatihan berikutnya. Jadi sebelum lanjut ke pelatihan berikutnya, saya mau tanya, masih ada kendala nggak tentang pelatihan di hari kemarin? Terakhir saya sudah memberikan video panduan. Di sini Pak Lalu Rumambat, angkat tangan ya, Oh, dipersilahkan Pak. oh ya, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. ini terkait dengan tugas hari pertama itu, Pak. Pada saat kita diminta untuk men-share, sudah apa saya tampilkan videonya? Ya, silahkan. Mana ya jadi ke depannya? Nah, ini. Dia tetap saja nggak bisa dikirim. Soalnya kan di sini kan editor posisinya, terus saya share. Bahasanya di sini itu sorry internet error gitu udah bilang internet tuh bahasanya komputernya juga komputer lama makanya seperti ini. Bisa ini aja Pak, di share screen lewat Google Meet-nya, jadi lebih enak. Atau Menggunakan HP untuk anu gawainya Pak untuk konferensinya ini oh gitu. Oke, ya nanti soalnya mm-mm. baterainya low nggak bisa ngecas dia komputernya mau nggak mau saya pakai HP untuk Google Meet-nya ini. Oh, oke. Google Meet-nya pakai HP. Di laptopnya berarti nggak bisa pakai Meet sama sekali, Pak. Bisa tapi baterainya kalau ngecas nggak bisa masuk gitu. Oke. Kayak kemarin pekerjaannya itu yang menjadi kendala. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini aja. Ini kan kurang jelas. Nanti bisa lewat apa namanya? Nanti bisa kita diskusikan. Kalau bisa share screen, mungkin ini bisa dicarikan solusinya. Tapi karena nggak bisa share screen, jadi ini kurang jelas. Jadi saya nggak bisa bantu untuk di sini. Nanti mungkin Oh, gitu. ya, nanti Nanti kita lewat bisa grup dah saya diskusi. kirim gitu. Iya, ya bisa. Oh, biar. Itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada, mungkin ada kendala. Terakhir saya sudah berikan video panduan, jadi bisa diikuti langkah-langkahnya bagaimana yang ada di panduan video tersebut ya, Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk tugas-tugasnya yang masih belum saya serahkan nilainya sambilan ya. Jadi hari ini materi kita adalah, biar saya share screen sebentar. Jadi materi kita bertema, kalau kemarin temanya adalah kolaborasi, sekarang temanya adalah mengelola kelas dengan 3 aplikasi dari Google, yaitu Google Form, Google Classroom, dan Google Meet. Jadi mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru sudah familiar dengan Google Form atau Classroom dan Google Meet. Jadi ketiga-tiganya mungkin sudah kita gunakan di pelatihan ini. Jadi form untuk kayak ngisi registrasi kemarin, terus classroom tempat tugas yang saya berikan dan Bapak Ibu guru kerjakan, dan Google Meet yang sekarang kita pakai. Selain itu nanti saya akan memberikan suatu apa lagi ya tambahan. Jadi seperti kemarin ada Google Drive Web, ada Google Drive for Desktop ya, mungkin banyak yang orang yang tidak tahu tentang Google Drive for Desktop. Nah, sekarang nanti akan saya jelaskan juga apa sesuatu yang mungkin banyak orang yang tidak tahu juga kelebihan dari Google Meet dan Google Form. Oke, untuk memulai materi kali ini kita langsung saja dari Google Classroom-nya. Jadi saya akan share screen keseluruhan.
Oke, kita mulai dari masuk di Google Classroom ya, Bapak Ibu. Jadi sambil dilihat, sambil dipelajarin, kalau bisa juga sambil praktek. Kita cari Classroom di sini, Google Classroom. Daripada nanti bolak-balik, ini lebih baik di bookmark. Ya, ini juga salah satu fitur dari Google di Chrome namanya bookmark. Jadi kalau kita pakai bookmark ini, gampang nanti dicarinya. Kita masuk ke menu tugas kelas, kita lihat di hari kedua. Nah, ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk tugas link Google Meet-nya kalau sudah selesai, kita tandai sebagai selesai. Nah, untuk tugas, jadi kalau tugasnya sudah diserahkan nanti akan berubah warna jadi abu-abu karena di sini temanya berwarna orange. Sekarang kita lanjut ke tugas hari kedua. Kita buka dulu panduannya. Baru kita buka tugas kita. Jadi materi sekarang mengelola kelas dengan Google Form. Berarti yang kita akan bahas pertama kali adalah tentang Google Form. Sebentar, ini internetnya sepertinya agak sedikit lambat. Oke, sudah. Yang bahasan kita adalah Google Form. Bagaimana membuat kuis atau ujian di Google Form. Screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form. Berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, beserta poin dan kunci jawaban. Untuk membuat Google Form, sama halnya dengan membuat Google Dokumen dan Google Slide kemarin. Kita bisa lewat Google Drive, ataupun bisa langsung. Kalau lewat Google Drive bisa diklik baru. Di sini ada Google Formulir. Atau di titik 9. Di titik 9 juga sudah lengkap dari formulir, dokumen, spreadsheet, classroom, dan lain-lain. Jadi saya akan buat Google Form-nya di dalam folder Guru Hebat biar enggak kececer. Baru Google Formulir kita pakai. Karena yang diminta adalah kuis atau ujian, maka yang kita pakai kuis kosong. Kalau bedanya formulir kosong dan kuis kosong, kalau kuis kosong ini sudah formatnya kuis dan disertakan dengan poin atau nilai ujian. Kalau formulir kosong tidak ada nilai atau poin ujiannya. Jadi kita pilih yang kuis. Ini adalah tampilan awal dari Google Formulir. Kita kasih nama dulu. Tadi namanya adalah kuis Google Form. Nah, sebelum kita mengisi pertanyaan dan lain-lain, kita ke setelan terlebih dahulu. Nah, bedanya tadi kalau kita menggunakan formulir kosong, ini pasti keadaannya mati. Jadi ini tidak sebagai kuis. Kalau ini dihidupkan jadi sebagai kuis, di sini akan ada tertulis poin total. Nah, di sini ada nanti nilai untuk kuisnya. Berikutnya ada rilis nilai. Bagaimana nilainya dikeluarkan? Apakah setelah pengiriman atau nanti? Kalau setelah pengiriman, setiap siswa submit Google Form-nya, otomatis di email siswa itu akan ada
form yang mereka sudah jawab. Jadi di situ semua sudah masuk. Kalau kita pilih nanti setelah peninjauan manual, jadi tidak akan ada form yang masuk di email siswa. Tapi kita harus tinjau dulu, kasih nilai dulu, baru kita bagikan. Kalau saya untuk nilai, saya lebih suka dengan dikirimkan ke email siswa masing-masing. Berikutnya ini adalah yang fitur terbaru di Google Form adalah setelan Chromebook, mode terkunci. Nah, mode terkunci ini kalau Bapak Ibu guru di sekolahnya memiliki Chromebook, laptop Chromebook. Nah, kalau ini dinyalakan, terus kita kasih link ujian Google Form-nya, siswa itu tidak bisa buka tab lain. Jadi mereka mode fokus ujian. Tapi kalau menggunakan laptop biasa atau menggunakan HP, siswa itu bisa saja nyontek buka tab baru atau buka browser yang lain dan lain-lain. Tapi kalau khusus Chromebook, kalau ini kita nyalakan, mereka tidak akan bisa tab, jadi tidak akan bisa nyontek atau buka browser yang lain. Jadi mereka cuma fokus ujian. Ini hanya berfungsi di Chromebook saja. Nah, berikutnya adalah setelan produsen. Saat sudah menjawab kuis, pertanyaan tak terjawabnya ini mau dikasih tahu atau tidak? Kalau pertanyaan tak terjawab, saya tidak kasih tahu. Jawaban yang benar dikasih tahu atau tidak? Saya tidak kasih tahu. Terus nilai poinnya mau dikasih tahu atau tidak? Misalkan nilai akhirnya 90, 70 mau dikasih tahu atau tidak? Kalau mau dikasih tahu, biarkan tetap nyala. Tapi kalau tidak ingin dikasih tahu, matikan. Kalau saya biarkan nyala. Terus nilai poin pertanyaan default. Ini artinya setiap soal yang kita buat, masing-masing soalnya itu sudah default memiliki poin masing-masing. Oke, berikutnya ini saya kasih 4 saja. Terus untuk jawaban, kumpulkan alamat email atau tidak. Kalau tidak perlu, kita matikan. Kalau perlu, dinyalakan. Terus mengirimkan salinan, izinkan pengeditan. Terus sama batasi pengguna di kementerian. Bentar. Oke, mohon maaf saya mute dulu ya biar fokus. Oke, jadi kita lanjut. Ini saya matikan dulu. Kumpulkan alamat email atau tidak, terus izinkan pengeditan respon apa tidak. Misalkan sudah di-submit, apakah masih bisa diedit atau tidak? Kalau tidak, ya dimatikan. Nah, yang khusus akun belajar ID, ada tambahan yang ini. Karena saya guru smp.belajar.id, jadi ada domainnya SMP dan organisasi terpercaya. Nah, kalau ini nyala berarti hanya guru atau siswa yang memiliki domain belajar ID saja yang bisa mengerjakan kuis. Tapi terus kalau ada orang yang memiliki Google Basic ini tidak bisa mengerjakan. Nah, saya ingin belum tentu siswa itu punya akun belajar ID atau guru-guru yang lain memiliki akun belajar ID. Jadi saya matikan jadi biar semua bisa menjawab. Terus batasi satu jawaban. Batasi satu jawaban ini maksudnya misalkan kuis Google Form-nya diisi, berarti mereka hanya bisa mengisi satu kali. Tapi kalau kita matikan, siswa bisa mengisi berapapun mereka mau coba. Kalau mau sekali tinggal dinyalakan. Saya biarkan mati saja biar siswa mencoba berkali-kali. Yang terakhir adalah presentasi. Di sini adalah konfirmasi pesan. Pesan di akhir setelah submit dari kuis. Bisa kita ganti, misalkan terima kasih telah mengikuti ujian.
Nanti kalau siswa sudah selesai submit kuisnya, maka tulisan terima kasih telah mengikuti ujian akan muncul di akhir. Selain itu, bisa juga kita menambahkan atau memasukkan link. Misalkan mereka sudah ujian, kita kasih link misalkan Google dokumen atau PDF yang membahas materi-materi. Siapa tahu mereka remedi atau yang lain. Nah, ini adalah setelan awal untuk kuis. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menyetingnya sendiri tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ke bagian pertanyaan. Di sini diminta satu kuis Google Form, pertanyaan pilihan ganda, satu video, pertanyaan esai dan jawab. Kunci jawaban beserta nama. Kita buat formulirnya misalkan. Silahkan mengisi kuis. Bebas. Atau yang pertama, tuliskan data diri Anda. Berarti siswa harus menuliskan data diri dulu, baru bisa mengikuti ujian. Kalau tidak mengisi data diri, maka ujiannya tidak bisa dikerjakan. Siswa wajib mengisi email. Ini sebentar dimatikan saja. Biar siswa nggak perlu isi email lagi. Kita tulis nama. Nah, secara otomatis Google Form juga memberikan memberikan saran. Kalau nama berarti ini jawaban singkat. Pilihannya di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, update file, skala linear, tanggal, hingga waktu. Karena ini hanya nama, berarti cukup kita pilih jawaban singkat. Dan untuk nama, ini kita matikan poinnya. Jadi tidak usah ada nilai. Ini defaultnya mati sepertinya. Sebentar. Oh, sudah. Berikutnya kalau siswa sudah nama biasanya apa ya? Kalau diminta ujian biasanya kelas. Kalau kelas lebih enak karena kita tahu kelas yang kita ajar. Lebih baik kita pakai yang drop down. Drop down ini pilihan. Kecuali Bapak Ibu Guru tidak tahu kelas yang diajar. Biasanya kan tahu lah ya kelas yang kita ajar. Misalkan saya mengajar kelas 7A, 7B, 7C. Oke, jadi ada 3 kelas yang saya ajar. Jadi siswa tidak perlu mengetik kelasnya. Takutnya nanti kalau siswa mengetik kelasnya ada yang pakai 7-nya Romawi, ada yang pakai 7 angka, ada yang pakai 7-nya itu diketik, jadi pakai alfabet. Ada yang seperti itu yang pernah saya alami. Jadi lebih baik kita tuliskan saja kelasnya. Nah, di sini secara default ada poinnya. Ini kita matikan dulu poinnya atau kita nolkan. Nah, ini adalah wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa disubmit ujiannya. Kalau sudah diwajib diisi, sekarang sudah data dirinya diisi. Nah, berikutnya kita buat bagian soalnya. Nah, kita pakai pemisah di sini atau tambahkan bagian. Nah, di sini barulah soalnya. Jadi terpisah. Kalau tanpa ini, apa yang terjadi? Berarti antara data diri dan soal itu jadi satu. Ini misalkan saya pakai pratinjau saja. Sekarang kita kasih nama di kelas 7A. Nah, kalau pakai pemisah itu, jadi ada tulisan berikutnya. Kalau tidak pakai pemisah, dan setelah nama kelas di bawahnya ini berarti soal. Jadi saya ingin siswa itu fokus isi data diri dulu baru isi ujian. Jadi ini tombol bagian atau pemisah. Baru di sini soalnya. Jawablah soal dengan benar.
Nanti ini adalah bagian soal. Sekarang di bagian 2 ini kita buat soal. Soal pertama misalkan tadi diminta adalah pilihan ganda. Pilihan ganda, karena saya guru IPA, saya pakai soal IPA. Jadi Bapak Ibu guru buat soalnya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kalau matematika, ya buat matematika, yang bahasa Indonesia buat bahasa Indonesia, yang ekonomi buat ekonomi. Ciri-ciri makhluk hidup adalah kecuali. Karena di sini ciri-ciri makhluk hidup bernapas, terus berkembang biak, terus tumbuh dan berkembang. Terus terakhir misalkan yang kecuali menguap. Oke, menguap. Nah, di sini poin dasarnya sudah 4. Jadi kalau ini jawabannya benar, nilainya 4. Tapi kita harus memberikan kunci jawabannya dulu. Jadi jawaban yang salah adalah menguap. Jadi kalau siswa pilih menguap, ini mendapatkan poin 4. Klik selesai. Di sini wajib diisi agar siswa tidak melewatkan soal yang sudah kita buat. Berikutnya, setelah pilihan ganda yang diminta adalah isai. Jadi membuat isai. Kalau membuat isai berarti misalkan ceritakan atau tulislah perbedaan benda hidup dan benda mati. Karena ini isai, otomatis Google Form-nya membuat pilihan paragraf tanpa kita memilihnya. Kalau mau isian singkat boleh, paragraf boleh. Nah, di sini poinnya 4. Khusus untuk isai dan paragraf, ini berbeda dengan pilihan ganda. Kalau ini Bapak Ibu guru harus mengeceknya sendiri, kalau benar baru diberikan poin. Kalau salah baru tidak dikasih poin. Poinnya 4, dibiarkan saja. Terus di sini kita bisa tambah masukan. Tambah masukan ini misalkan siswanya jawab, lihatlah buku paket IPA. Jadi setelah siswa jawab, teks ini baru akan muncul. Selain itu, apalagi yang bisa dibuat? Sekarang di kurikulum Merdeka itu, kalau tidak salah, itu harus membuat soal yang namanya soal yang tidak hanya pilihan ganda saja. Jadi di dalam asesmen nasional itu ada pilihan ganda, terus ada yang menggunakan kotak centang atau pilihan ganda yang lebih dari satu. Itu guru sekarang kalau membuat soal dituntut harus bisa membuat itu. Jadi Google Form itu memberikan solusi atau salah satu pilihan lah untuk membuat contoh soal yang online. Misalkan di sini binatang atau makhluk hidup kita pilih makhluk hidup, pilihlah makhluk hidup di bawah. Ada sapi, misalkan, terus ada batu, ada semut, ada angin. Di sini menggunakan kotak centang, ini sama, kita harus pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar sapi dan semut. Kita bisa tambahkan masukan jawaban. Jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Kalau siswa jawab salah, maka yang muncul adalah yang kita isi ini. Misalkan batu dan angin adalah benda mati. Kalau siswa menjawab benar, menjawab sapi dan semut adalah makhluk hidup.
akan muncul seperti ini. Tidak hanya itu, misalkan siswa menjawab salah, berarti mungkin Bapak Ibu guru ingin memberikan materi tambahan. Kita bisa memberikan mereka link PDF, dokumen, atau video YouTube. Jadi mereka bisa langsung mempelajarinya. Sehingga nanti saat mengulang kuis, mereka sudah tahu jawabannya. Kita simpan. Jadi di sini ada contohnya. Terus misalkan kita ingin memasukkan video di dalam Google Form. Kita tinggal pilih tambahkan video. Ini sama penulisan video atau URL. Saya ingin menggunakan URL saja. youtube.com. Ciri makhluk hidup. Tinggal dipilih. Saya pilih satu saja. Saya pakai yang ini aja. Kita ambil URL-nya. Yang di atas ini juga bisa. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually... Ini tinggal kita copy. Lalu kita taruh di quiz Google Form, pilih yang URL. Maka akan muncul, lalu pilih. Videonya misal kita kasih nama ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari video ini siswa harus menonton terlebih dahulu, baru kita memberikan soalnya. Kita tambah. Soal apa yang mau diberikan? Pilihan ganda, atau pilihan ganda jawaban lebih dari satu, atau paragraf. Misalkan saya ingin membuat jawaban singkat. Kita tulis dari video di atas, apakah mobil termasuk makhluk hidup? Jadi siswa harus menjawabnya. Poinnya 4 jika benar. Ini wajib diisi. Dan yang lainnya juga harus wajib diisi. Ini belum. Ini sudah. Jadi ini adalah cara membuat pertanyaan dan menginput video. Jadi di sini satu video, pertanyaan esai, poin, dan kunci jawaban. Nah, sebelum membagikan ujiannya ke siswa, ini kita bisa cek terlebih dahulu di simbol mata. Di sini masih ada. Untuk Google Form, jadi kalau kita sudah membuat, lalu kita ada sedikit kegiatan, ini mau dilanjutkan nanti. Selama ada akun yang tertaut di dalam quiz Google Form, maka yang sudah kita ketikkan ini tidak akan hilang. Jadi dia akan disimpan. Jadi akan tersimpan selama 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari, maka tulisan atau jawaban yang kita buat di Google Form itu akan hilang. Ini adalah fitur terbaru yang ada di Google Form. Karena dulu itu tidak ada. Jadi kalau siswa sudah jawab dari 20 soal sudah jawab 18, terus tiba-tiba internetnya mati atau laptopnya mati, terus masuk lagi ke Google Form, maka mereka harus ngulang dari nomor 1. Dengan fitur yang ini, jadi siswa tidak harus mengulang nomor 1 lagi. Mereka tinggal lanjutkan ke nomor yang belum dijawab. Jadi Bapak Ibu harus cek dulu ujiannya. Ciri-ciri makhluk hidup kecuali kita jawab benar saja. Menguap, perbedaan makhluk hidup dan mati. Misalkan ciri-cirinya. Terus pilihlah makhluk hidup di bawah. Ada sapi dan semut. Nah, di sini siswa bisa menonton terlebih dahulu sampai selesai. Atau kalau Bapak Ibu guru punya video sendiri, bisa dimasukkan. Lalu siswa menjawab. Tidak, karena bla 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 bla. Tergantung siswanya.
Kalau sudah, maka tinggal kirim. Terima kasih telah mengikuti ujian. Jadi ini yang sudah kita ketikkan. Siswa sekarang ingin melihat nilainya berapa. Berarti tinggal kita lihat skornya. Nah, berarti kita bisa ke bawah. Ini 4 dari 4. Berarti ini jawabannya benar. Titik-titik per 4. Berarti ini Bapak Ibu Guru harus memeriksanya sendiri. Baru kasih nilai sendiri. Nah, di sini tulislah perbedaan benda hidup dan mati. Tanggapan, lihatlah buku paket IPA. Di sini, pilihlah makhluk hidup karena kita jawab benar, sapi dan semut. Maka tanggapannya, sapi dan semut adalah makhluk hidup. Kalau salah satu aja salah, misalkan sapi dan batu, yang keluar adalah tanggapan yang salah. Dan ini titik-titik dari 4, karena harus dicek oleh Bapak Ibu Guru sendiri. Nah, karena sudah kita tes kuisnya, maka cocok, sudah tidak ada masalah, kita bisa kirimkan kuisnya ke siswa. Cara mengirimnya pakai tombol kirim, lalu kita pilih yang gambar link. Nah, ini dia, tautan. Kita akan memberikan tautan. Karena ini terlalu panjang, kita bisa perpendek. Nah, sudah pendek kayak gini, tapi kalau kita kirim misalkan, kalau kita kirim ke WhatsApp, enak, siswa tinggal klik. Misalkan ini dicetak di kertas. Jadi siswa sebelum masuk ke ruang ujian atau ditempelkan di papan depan, ini link quiz Google Form-nya. Ini kan repot ya, ada form.gle strip A5 R besar Z. Kadang siswa juga nanti salah, ada yang Z kecil, Z besar, 5 jadi S. Nah, untuk mengakalinya, Bapak Ibu Guru, pakailah yang namanya fitur perpendek URL. Biasanya sering didengar namanya bit.ly. Selain bit.ly ada juga bit.do. Ini sama, jadi ini adalah URL shorten atau memperpendek URL. Untuk bit.ly dan bit.do ini bisa kita custom. Misalkan di sini kita masukkan linknya, kita custom bit.do quiz tadi Google Form. Kita bisa custom. Tapi untuk bit.do dan bit.ly untuk mengcustom atau mengcustomize short linknya, ini harus register terlebih dahulu atau memasukkan alamat email. Bit.ly juga sama. Kalau saya lebih sering pakai s.id karena lebih sedikit lagi hurufnya. Ini juga sama, harus masuk atau daftar. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru juga misalkan lagi buru-buru, bisa kita pakai yang tiny url.com. Kalau yang ini kita tidak perlu memasukkan alamat email atau tidak perlu daftar. Langsung saja misalkan kuis Google Form IPA. Make tiny URL. Nah, sudah langsung dibuat. Yang dikirim ke siswa atau yang dicetak misalkan di depan papan, ini yang kita kasih ke siswa. tinyurl.com/quiz Google Form IPA. Ini lebih mending tulisannya karena bisa dibaca daripada harus pakai yang di bawah. A5R, ZW, 5G, huruf besar kecil, agak susah. Jadi kita bisa pakai yang namanya URL shorten atau memperpendek URL. Bisa pakai bit.ly, bisa pakai bit.do, bisa pakai SID atau pakai tiny URL. Tergantung mana yang Bapak Ibu Guru suka. Kalau sudah, baru kirimkan ke siswa. Bisa dikirimkan, bisa di print, dicetak, dan lain-lain. Nah, kalau sudah tadi siswa ada yang mengerjakan, maka akan masuk di
kolom jawaban. Ini ringkasan. Rata-ratanya berapa, median, rentang. Yang sudah mengerjakan atas nama Vidi, kelas 7A. Kalau ada 7B nanti berapa persen yang sudah mengerjakan. Terus sudah ada indikator yang menjawab menguap. Oh, sudah ada 1 orang. Misalkan ada yang jawab salah, yang menjawab bernapas ternyata 3 orang. Berarti ada yang masih perlu dibimbing siswanya atau diajarkan. Tinggal dibaca ciri-ciri dari mereka. Pilihlah jawaban hidup di bawah. Ini benar-benar. Ada tanda centangnya. Dari video di atas. Dan lain-lain. Kalau sudah, barulah kita bisa mengumpulkan nilainya. Kita tinggal tunggu saja. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Pak Abdul Rashid ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pidi. Ya. Ada yang saya tanyakan, kan saya guru matematika. Oh, ya. Apakah bisa memasukkan equation ke sini, ke Google Form? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Hampir saya juga terlewat ya. Jadi untuk guru matematika, saya juga basicnya adalah guru fisika sebenarnya juga. Karena ngajar di SMP akhirnya mengajar IPA. Untuk matematika kita bisa menginstal ekstensi atau add-on. Keuntungan kita menggunakan akun Belajar ID adalah kita sudah diinstalkan oleh admin pusat. Auto Mystery, Form Limiter, Presenter. Kalau tidak ada di sini, kita bisa cari terlebih dahulu add-on-nya di Drive. Biasanya kalau matematika pakainya apa ya, di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Automat. Sebentar. Nah, untuk itu kita bisa dapatkan add-on di sini. Di Google Drive. Terus di sini juga ada deretan di paling kanan ada tambah plus, dapatkan add-on. Ekstensi khusus Drive, Form dan lain-lain. Tinggal dicari matematika. Untuk matematika automat. Sebentar, kita bisa cari berdasarkan di sini add-on-nya. Jadi kalau butuh sesuatu tinggal dicari ada Peerdeck. Sebentar. Di mana ya kalau matematika ya? Gimana spreadsheet bekerja dengan Google Formulir. Automat. Oke, untuk Pak Abdul Rashid, nanti saya coba carikan apa nama add-on-nya, saya juga lupa. Kalau salah ada automat dan lain-lain, jadi itu bisa untuk mengisi rumus atau formula di dalam Google Form. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti saya coba carikan dulu ya Pak ya. Ada add-on-nya. Ya, makasih Pak. Oke, Pak. Jadi kalau sudah nanti kalau sudah ada yang mengisi itu sudah terkumpul, kita kumpulkan nilainya. Jadi tidak perlu susah. Langsung diklik yang warna hijau. Jadi akan dikumpulkan poin-poinnya di spreadsheet. Spreadsheet, kalau tidak ada yang lama kita buat spreadsheet baru, quiz Google Form. Jawaban buat. Nah, akan tampil
tampilan spreadsheet atau seperti Microsoft Excel. Timestamp ini adalah kapan siswa submit. Di sini tanggal 2 bulan 7 2002 jam 2.30. Jam 2.29. Lebih 58. Nilainya 8 dari 16, ini masih bisa dirubah kalau jawaban isainya benar. Ini jawabannya yang mereka jawab sudah ada. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin minta bantuan memeriksa jawaban siswa kepada guru lain, sama seperti Google Dokumen, kita tambahkan Smart Tag atau Smart Chip namanya. Nah, di sini add siapa, tolong periksakan ini. Misalkan saya. Otomatis nanti ini bisa diedit oleh Vidi Samudra. Minta bantuan. Kalau ada banyak kelas, misalkan saya guru IPA. Di sekolah ada 2 guru IPA dan ada 5 kelas. Nah, 5 kelasnya itu langsung ujian pakai satu Google Form bersama. Tapi nanti memeriksanya itu langsung 2 guru. Jadi 2 guru langsung menggunakan satu kuis Google Form yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Untuk kuis Google Form, tadi yang diminta adalah pakai ini saja. Yang di screenshot adalah lihat skor atau hasil akhirnya. Ada poin totalnya warna biru. Nilainya jelek, nggak ada masalah. Ini yang di screenshot. Lalu ditempelkan ke dalam tugas. Oke. Slide tugas pertama sudah terisi. Terus slide kedua dimintanya screenshot pengiriman form dengan mengirimkan link pengisian form. Lihat panduan caranya. Apa screenshot yang diminta? Screenshot yang diminta yang pertama sudah sama. Yang kedua adalah kirim formulir. Kirim formulir. Berarti di bagian sini klik kirim. Link perpendek URL-nya ini yang di screenshot. Sudah kita tempelkan. Ya, berarti untuk Google Form tugasnya ada 2 slide. Cuman diminta adalah buat Google Form 1 dan yang kedua adalah screenshot pengiriman form menggunakan link. Tapi kalau mengirim link, saran saya menggunakan pemendek URL yang tadi. Bisa bit.ly, bisa bit.do, bisa SID atau tiny URL. Bebas, salah satu. Untuk quiz untuk Google Form, mungkin ada yang ingin bertanya. Bisa nyalakan mic atau bisa lewat chat. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya harap berarti Bapak Ibu Guru sudah bisa. Jadi ini sudah selesai. Oke, kita lihat panduan berikutnya. Apa tugas berikutnya? Bagaimana cara membuat tugas di classroom? Berarti kalau mau membuat tugas di classroom, kita harus punya kelasnya dulu. Berarti kita harus membuat kelas. Kita pergi ke classroom. Karena kita membuat tugas, berarti kita harus perannya sebagai guru dan sebagai pemilik kelas. Kita buat baru. Ini adalah tampilan awal.
kita buat kelas baru, klik tanda plus, gabung ke kelas, buat ke kelas. Kita buat kelas. Namanya apa? Namanya di sini ada permintaan. Tidak ada nama kelas, berarti langsung saja misalkan kelas 567A. Kelas 7A guru VDS. Mata pelajaran IPA, ruang diisi boleh, tidak diisi nggak apa-apa. Isi satu saja. Buat. Maka akan dibuatlah kelas 7A. Nah, peran kita berarti di sini sebagai guru. Tampilannya seperti ini. Untuk membuat kelas baru. Headernya pun bisa kita sesuaikan. Mau warnanya biru, temanya hijau, atau kita ganti headernya. Pilih, akses. Lalu simpan. Maka akan tampilannya seperti ini, berwarna biru. Nah, di tampilan forum, di sini ada header, ada meet, terus ada forum diskusi. Kita bisa klikkan kayak update status di Facebook ataupun di Twitter. Terus ada kode kelas. Nah, karena kita yang pertama adalah membuat tugas kelas. Pilih menu tugas kelas. Lalu pilih buat. Di sini ada beberapa pilihan. Tugas, ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Karena diminta adalah tugas, kita klik tugas. Atau saya jelasin ke materi terlebih dahulu untuk membedakan dengan yang lain. Kalau tampilan materi seperti ini. Misalkan kita sudah membuat apa yang sudah kita pernah buat ya, berarti misalkan ilmuwan hebat, judul materinya ilmuwan hebat, lihat, bacalah materi berikut. Ini juga sudah bisa kita bold, kita italic, atau di garis bawahi juga bisa. Nah, sekarang disuruh baca materi. Materinya dari mana? Kita bisa ambil di Drive, bisa ambil di YouTube, atau kita bisa buat baru, dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau upload dari komputer, atau kita punya blog atau website, linknya diambil, lalu memasukkan ke sini. Kita pakai saja materi kita yang sudah kita buat. Kita ambil di Drive, ambil saja yang ilmuwan hebat. Di Drive saya, ilmuwan hebat. Kita sisipkan. Nah, seperti ini. Maka nanti siswa akan dapat melihat slide yang kita bagikan. Untuk kelas apa? Kalau di sini kelas 7A. Kalau ada 5 kelas Bapak Ibu guru, berarti di sini ada tambahannya 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Siapa yang bisa menerima materi ini? Semua siswa. Kalau ada siswa yang masuk di dalamnya. Terus topiknya bahasanya apa? Misalkan topiknya kita buat baru. Topik KD1. Atau bab 1. Kalau sudah, kita bisa posting. Kalau ragu, kita bisa simpan draftnya. Kalau ini adalah materi 2 hari lagi, biar tidak capek posting 2 hari lagi klik posting, bisa kita jadwalkan kapan mau diposting otomatis. Tapi sekarang saya mau posting sekarang. Maka akan tampilannya seperti ini. Jadi topiknya bab 1 tentang ilmuwan hebat. Kalau ini tidak ditambahin topik, maka akan keluar dari bab 1. Ini untuk materi. Tadi dilihat ya di tampilan materi. Kalau tampilan tugas,
Nah, bedanya ini juga tambahan, kalau belajar ID ada tugas kuis. Kalau akun basic ini tidak ada tugas kuis, yang ada cuma tugas. Kita pilih tugas. Nah, tampilannya untuk tugas seperti ini. Ada sedikit perbedaan. Tugasnya adalah merangkum atau menceritakan tentang ilmuwan di bidang sains. Petunjuknya, bacalah materi tentang ilmuwan hebat. Nah, kita bisa lampirkan. Karena ini menceritakan tentang ilmuwan di bidang sains, Bapak Ibu guru bisa, kalau ada filenya di drive, tinggal ambil di drive. Kalau tidak ada, buat baru. Karena saya tidak punya, saya mau buat baru. Karena menceritakan, berarti ini saya pilih yang Google Dokumen. Saya mau buat ilmuwan hebat. Terus keterangannya, ceritakan salah satu ilmuwan hebat yang Anda suka. Nah, nanti siswa akan mengisi di dokumen ini. Kalau sudah, ini bisa ditahan beberapa detik. Kalau ada tulisan terakhir diedit beberapa detik lalu, berarti itu sudah tersimpan. Ini tinggal ditutup. Nah, di sini tugas ini mau diapakan? Apakah cuma dilihat saja oleh siswa? Ataukah siswa bisa mengedit? Atau buat salinan? Bedanya apa? Kalau siswa dapat mengedit file, berarti satu dokumen akan diedit oleh banyak siswa, satu dokumen. Tapi kalau kita pilih yang paling bawah, buat salinan untuk setiap siswa. Ini sama seperti satu dokumen, kita fotokopi, fotokopiannya kita kasih ke masing-masing siswa. Jadi, sudah satu siswa untuk satu dokumen. Itu perbedaan dari siswa dapat mengedit file dan buat salinan. Terus kelasnya, semua siswa poinnya berapa kalau dinilai maksimal poinnya 100. Tenggat waktu ini artinya batas waktu pengumpulan tugas. Misalkan IPA di hari Senin, terus ada pelajaran IPA lagi di hari Kamis. Kita bisa pilih, ini hari Minggu. Tenggat waktunya kita kasih tanggal 7. Mau dikasih jamnya atau tidak? Kalau dikasih jamnya jam berapa? Saya yang penting siswa maksimal mengumpulkan tanggal 7. Biarkan saja. Topiknya masih di bab 1. Terus berikutnya ada rubrik. Rubrik itu kan berarti perencanaan penilaian. Terus kalau siswa mengerjakan sesuatu, urutan memberikan nilainya berapa saja. Itu kalau mau dibuat silahkan, kalau tidak, tidak apa-apa. Kalau saya tidak membuat, nanti nilainya kalau saya mengecek dokumen yang sudah dikerjakan oleh siswa. Sekarang saya tugaskan. Oh iya, saya lupa ini. Ini panduannya kita screenshot yang sebelumnya ya. Sekalian. Ini kalau ternyata ada kesalahan, kita bisa edit. Ini kita screenshot terlebih dahulu. Diminta, ini kita perbesar. Nah, panahnya ketutup. Kalau panahnya ketutup berarti gimana? Klik kanan aja pada gambarnya. Lalu ada pilihan urutan. Pindahkan paling belakang. Panahnya akan naik ke atas. Tadi kita lihat panduan apa yang dikasih tanda panah. Buat salinan, tenggat waktu, sama topik.
Ini kita geser dikit berarti. Nah, ini kurang besar dikit. Kita geser, boleh. Nah, berarti screenshot yang pertama untuk Google Classroom sudah. Kita lihat sambilan kedua. Oke, mengundang siswa dan guru. Balik lagi ke Google Classroom. Ini adalah tampilan dari guru, menceritakan tentang ilmuwan, terus tugasnya, terus di sini ada materinya tentang ilmuwan hebat. Nanti siswa setelah siswa nanti disuruh mengerjakan, jadi diingatkan saja. Terus di bagian forum juga akan tampil tugas atau materi yang sudah diberikan. Untuk melihat anggota, berarti di menu anggota ada pengajar dan siswa. Pengajarnya itu ya Bapak Ibu sendiri yang membuat kelas, terus siswanya belum ada. Untuk mengundang pengajar, kita pengajar utama, tapi kita sedang ada halangan, kita butuh bantuan guru lain untuk memandu siswa. Tinggal klik tanda plus di sini. Nah, di sini sudah ada nama saya. Klik aja. Tag aja nama saya Bapak Ibu jadi Vidi Samudra boleh. Terus screenshot yang ini untuk mengundang guru. Lalu taruh di tugas. Berikutnya untuk siswa. Untuk mengundang siswa ada 3 cara. Cara yang pertama adalah memberikan link yang ini ke WhatsApp, ke email, dan sejenisnya. Atau Bapak Ibu Guru bisa mengundang siswa menggunakan email siswa, masukkan satu persatu. Jadi masukkan satu persatu. Terus ada saya masukkan email basic. Jadi kalau pakai cara yang ini, misalkan siswanya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau siswanya banyak yang agak susah. Tetapi ini adalah undangan yang bersifat pribadi. Kalau yang link ini, siapapun yang klik link Google Classroom-nya itu bisa masuk. Misalkan bukan siswa klik, ya masuk yang bukan siswa itu ke kelas kita. Kalau yang ini berdasarkan undangan kita pribadi. Itu 2 cara. Cara ketiga adalah membagikan kode kelas yang ada di menu forum. Terus di sini ada kode kelas. KHDG5RY. Ini bisa di-copy. Lalu dikirimkan kode kelasnya ke siswa. Nanti siswa akan masuk menggunakan kode kelas yang di bagian halaman awal. Di tanda plus ini. Gabung kelas. Nah, nanti siswa dari gabung kelas ini masukkan kode, barulah masuk ke kelas yang kita buat. Ini untuk mengundang anggota, pengajar ataupun siswa. Ini belum di screenshot. Kita screenshot terlebih dahulu. Lalu kita tempelkan. Oke. Untuk slide kedua Google Classroom sudah selesai. Oke, forum sudah, tugas kelas sudah, anggota sudah, nilai. Kalau siswa mengerjakan tugas, berarti sini adalah kolom nilai. Kalau yang ini, saya pakai Classroom yang ada siswanya. Jadi ini pelatihan Google karena di sini siswanya adalah Bapak Ibu guru. Jadi saya pakai di sini saja. Kemarin ada yang sudah mengumpulkan dan belum saya nilai. Jadi ini adalah contoh saja. Rata-rata kelas. Nah, di sini contohnya. Ini misalkan dari siswa yang sudah mengumpulkan ada tampilannya seperti ini. Terus kalau belum mengumpulkan berarti belum ada bisa diberikan nilai.
tidak ada, dan seterusnya. Nah, jangan berikan nilai ke sini. Kenapa? Kita cek dulu tugasnya benar-benar dikerjakan atau tidak. Kita bisa pilih saja misalkan satu orang. Saya pakai misalkan Pak Abdul Rosyid. Di sini link Google sudah diserahkan. Tugas hari kedua juga sudah. Oh, ini baru diserahkan, ini baru ditugaskan, belum dikerjakan. Ini yang sudah dinilai oleh guru. Ini kita lihat detailnya. Nah, ini yang sudah mengerjakan. Kumpulannya ada Pak Budi, Pak Edi, Pak Habibi, Bu Indra, Bu Harni, Pak Joni, dan M. Riansa. Ini sudah mengerjakan tugas, nanti tinggal kita nilai. Pak Abdul Rosyid sudah mengerjakan, kita lihat terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Karena ini sudah saya nilai nih Pak Abdul Rosyid nih. 100 dari 100 dan saya sudah kembalikan. Jadi nilainya sudah bisa dicek di Google Classroom masing-masing, nilainya berapa. Kalau ada tambahan bisa kita berikan komentar pribadi. Nah, di sini kan Pak Abdul Rosyid sudah mengerjakan semuanya. Ini luar biasa. Kita bisa cek lagi ke bawah. Siapa yang sudah ini, misalkan tugasnya sudah diserahkan, Pak Budi. Ini kan sudah diserahkan tapi belum dinilai. Ini Pak Budi. Oke. Masukkan video. Oke, jadi ini sudah. Cuman formatnya berbeda. Nah, misalkan kayak gini, formatnya berbeda dari yang kita berikan tugasnya. Kita bisa komen, kita bisa komentari. Kita pilih komentar. Tolong dilihat formatnya kembali. Komentar. Nanti Pak Budi bisa lihat komentar saya. Nah, bisa diperbaiki terlebih dahulu baru terus dikumpulkan lagi. Terus cek nilainya berapa. Misalkan, oh ini sudah cukup bagus. Sudah kita berikan nilai 100. Kalau sudah kita kasih nilai 100, agar siswanya bisa melihat nilainya, kita kembalikan di sini. Oke, kalau sudah dikembalikan, maka Pak Budi di Google Classroom-nya sebagai siswa bisa melihat nilainya. Sudah diberikan. Pak Edi, Pak Habibi, dan seterusnya. Jadi satu-satu dicek. Jangan nanti langsung dikasih nilai. Siapa tahu nanti ternyata tidak ada slide-nya, malah kosong, tapi sudah diserahkan. Jadi dicek dulu satu-satu. Oke, itu untuk memberikan nilai kepada siswa. Ini adalah rangkumannya. Dari 26 yang diberikan, 6 sudah diserahkan, dan 5 sudah dinilai. Sudah dinilai semuanya. Nah, sekarang kita ingin merekap nilainya. Untuk merekap nilainya, sudah masuk semua kan? Salah satu saja. Maka kita tinggal pilih yang ada gambar geriginya. Lalu, salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Sama kayak Google Form, nilai-nilai yang sudah nilai-nilai yang terkumpul dari ujian siswa itu dimasukkan ke spreadsheet. Di Google Classroom sama. Jadi kalau sudah dikembalikan nilainya, sudah diberikan nilai, kita bisa rekap nilainya. Jadi nggak capek isi satu-satu. Link Google Meet hari ke-1, hari kedua, tugas hari ke-1, tugas hari kedua belum saya periksa, nanti saya periksa. Nah, di sini satu-satu. Ini sudah ada nilainya. Jadi kalau ada siswa yang sudah diberikan nilai, nanti otomatis nilainya akan masuk ke dalam spreadsheet. Oke.
Ini untuk Google Classroom. Kita kembali ke sini. Oke, untuk Google Classroom ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Guru? Sebelum lanjut ke terakhir tentang Google Meet. Ya, nanti untuk semoga rekamannya ada. Jadi nanti rekaman ini bisa kita bagikan. Kalaupun tidak ada, nanti akan saya buatkan video panduan mengerjakan tugas hari kedua. Oke, kita lanjut. Sekarang Google Classroom sudah. Berarti kita sudah pelajari Google Form sudah, Google Classroom sudah, dan yang terakhir adalah Google Meet. Padahal kita ini sedang menggunakan Google Meet, jadi kita pelajari juga penggunaan Google Meet. Yang ini adalah bagaimana membagikan layar di Google Meet. Screenshot dari menu presentasikan layar dengan Chrome tab untuk menampilkan video di Google Meet. Berarti kembali ke Google Meet. Karena saya pakai di sini, tidak bisa menggunakan dua Meet bersamaan di satu laptop. Tampilannya seperti ini. Yang diminta adalah presentasikan. Jadi kalau presentasikan ada di bagian sini. Di sini kalau diklik nanti akan ada 3 tampilan. Akan ada 3 tampilan. Kita lihat panduan. Seperti ini. Ada seluruh layar, ada jendela, ada tab. Perbedaannya apa dari ketiga ini? Kalau seluruh layar itu akan menampilkan semua layar yang ada di laptop. Misalkan Bapak Ibu Guru buka browser kelihatan, Bapak Ibu Guru buka aplikasi WhatsApp kelihatan. Jadi apapun yang dikerjakan terlihat. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah seluruh layar yang saya bagikan. Berikutnya adalah jendela. Jendela itu kayak misalkan di paling bawah saya sini ada Mozilla Firefox, ada Edge, terus ada kalkulator. Nah, ini adalah jendela. Jadi, saya bisa mempresentasikan salah satu aja. Misalkan Chrome saya ada Chrome Guru dan Chrome Siswa. Jadi, bisa saya pilih salah satu saja untuk dipresentasikan. Terus ada tab. Presentasikan tab ini adalah mempresentasikan salah satu tab yang ada di browser. Contoh di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tab. Jadi saya memilih salah satu tab untuk dipresentasikan. Misalkan saya mempresentasikan tentang Drive yang guru hebat. Terus saya klik tab yang Google Classroom. Maka tidak akan terlihat saya lagi membuka Google Classroom. Tapi yang terlihat hanya Drive guru hebat saja. Itu perbedaan dari yang ketiga. Nah, yang ini tinggal screenshot samain persis seperti ini. Jadi, yang penting muncul ketiga terus di screenshot. Berikutnya adalah bagaimana mengaktifkan Jamboard. Screenshot mengaktifkan Jamboard. Jadi, Jamboard adalah nama dari papan tulis virtual yang dibuat oleh Google. Kalau Microsoft membuat papan tulis virtualnya dikasih nama kalau salah whiteboard. Nah, ini hanya namanya saja karena beda perusahaan, beda memberikan nama. Mengaktifkannya hanya tinggal pilih yang gambar aktivitas. Ini diklik. Nanti akan muncul papan tulis virtual. Tapi saat ini saya tidak bisa kelihatan. Kelihatan apa enggak ya ininya aktivitas di sini. Kayaknya sih enggak kelihatan ini. Tapi kalau ini diklik nanti akan muncul. Lalu klik aja papan tulis virtualnya. Sebentar, berarti ini tidak bisa sambil presentasi.
Nanti kalau ini diklik papan tulis virtualnya, oh ini bisa. Akan ada pilihan, mulai papan tulis baru atau pilih drive. Karena ini baru, kita bisa pilih yang baru. Berbagi dengan yang lain. Editor. Ini aja dulu. Jangan beri akses. Kita kirim. Maka akan muncul papan tulis virtual. Ini sama seperti papan tulis yang ada di depan kelas. Cuman ini tampilannya virtual. Ini bisa apa aja. Di sini ada pena. Kalau kita klik penanya bisa coret-coret. Ini ada penghapus. Untuk lebih enak kita pakai bersama-sama saja, kita kolaborasi. Ini biar saya bagikan. Ini saya siapa saja yang memiliki link bisa sebagai editor. Saya salin link. Saya akan bagikan di chat. Itu sudah ada. Nah, coba Bapak Ibu Guru klik linknya, terus masuk ke Jamboard bersama-sama. Di sini saya akan buat. Kita lihat. Pakai HP bisa pakai HP. Di sini saya minta tuliskan nama Anda. Silahkan coba tulis nama Bapak Ibu di Jamboard. Pakai apa? Di situ ada pilihannya, dicoba satu-satu. Ada pulpen penghapus. Ada sticky notes. Sticky notes. Tampilannya seperti ini. Warna biru. Simpan. Nah, muncul sticky note saya. Beda sendiri jadinya. Boleh. Abdul Rosyid, Bu Asri Huda Tulaini. Jadi ini cocok untuk berbagi dan lain-lain. Atau membuat sesuatu bisa. Ini bisa kita geser-geser punyanya orang. Namanya juga berkolaborasi. Di sini ada yang tanda tangan. Silahkan kalau ada yang tanda tangan, boleh. Nah ini Jamboard. Jadi sama kayak papan tulis virtual, cuman ini kayak papan di kelas, cuman ini semua siswa termasuk guru nyoret papannya bareng-barengan semuanya. Ini namanya Jamboard. Jadi di dalam Jamboard ada sticky notes, atau kita bisa masukkan gambar, kita bisa masukkan lingkaran, kotak, terus kita bisa masukkan teks, dan lain-lain. Ada Harniwati, Bu Harniwati. Ada Pak Budi baru bergabung. Ini bisa diedit siswa. Pak Muhammad Samsul bergabung. Ini tulis nama, Bapak Ibu pada tanda tangan semua. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Namanya juga kolaborasi, boleh. Dicoba fiturnya. Terus misalkan ini sudah dicoret-coret. Kita mau yang baru. Daripada kita hapus satu-satu kelamaan SD. Daripada kita hapus kelamaan, kita buat frame baru saja. Jadi yang lama tidak terhapus, yang baru masih kosong. Ini bisa di-share lagi ulang. Jadi Bapak Ibu lagi nyoret-coret di frame 1. Sekarang saya ada di frame kedua, saya ingin buat soal lagi. Nanti undang lagi siswa ke frame yang ini. Tetapkan latar belakang. Latar belakang atau hapus frame. Pak Budi masuk lagi untuk mengisi. Ini adalah fitur jadi papan tulis digital. Ini juga berfungsi, misalkan materi IPA, ciri-ciri makhluk hidup. Nanti siswa tuliskan ciri-cirinya pakai sticky notes. Oh, dia bernafas, dia bertelur, bebas, atau dia bisa berlari. Nah, tergantung siswanya. Ini adalah fitur yang namanya Jamboard.
Nah, yang di screenshot tadi adalah yang ini saja di screenshot ya. Kelihatan nggak ya? Ini harusnya kelihatan sih. Screenshot, terus masukkan ke tugas. Ini nggak bisa saya screenshot ya, jadi ini saya masukkan ke tugas. Urutan, pindahkan ke belakang. Oke, sudah. Ini belum. Geser dikit. Nggak usah digeser, ini digeser. Oke. Nah, selesai tugasnya. Terus, saya ingin memberitahu mungkin ini ada fitur yang nggak banyak orang tahu juga di Google Meet. Punya kendala nggak? Kamera laptop jelek atau rusak, tidak bisa hidup. Atau yang kedua, speaker dan mic di laptop rusak, jadi harus pakai headset. Cara mengakalinya ada, kita menggunakan dua device, yaitu HP dan laptop. Sekarang Bapak Ibu Guru menggunakan HP nih, biar hasilnya jernih. Terus untuk presentasi kita menggunakan laptop. Tapi ada kekurangannya kalau ada dua device yang berdekatan di di meeting yang bersamaan. Itu adalah storing. Jadi bunyinya akan melengking. Caranya itu adalah ada fitur di Meet. Saya ini dulu masuk lewat sini. Ini adalah penggunaan, misalkan Bapak Ibu mau presentasi menggunakan Google Meet, terus gambarnya itu lebih bagus daripada kamera di laptop. Itu kita gunakan fitur di Google Meet, pakai dua device. Tapi dengan syarat itu menggunakan satu akun yang sama. Tampilan Meet di awal pasti pakai seperti ini kan kalau di laptop. Ini kamera yang jelas nggak bisa hidup karena izinkan. Ini kalau kamera nggak bisa hidup, kenapa nggak bisa hidup? Jadi bisa, tapi takutnya nanti di akun yang satunya malah mati. Ada fitur pernah gunakan namanya gunakan mode pendamping. Ini sering mungkin dilihat tapi jarang orang menggunakannya atau tidak tahu fiturnya ini untuk apa. Kalau ini digunakan sekarang, Bapak Ibu sekarang sedang menggunakan HP nih, pakai kamera HP, pakai pakai mikrofonnya HP. Jadi mikrofon di laptop rusak, tidak bisa terdengar suaranya. Kita bisa pakai HP dulu. Pertama buka dari HP. Kalau sudah buka dari HP, lalu untuk laptop, saya mau presentasi, kita bisa di laptop gunakan mode pendamping. Nah, bedanya apa? Kalau mode pendamping yang ada di laptop, itu tidak akan ada gambar kamera kita. Jadi tidak ada video kita. Kalau di sini kan ada saya. Di sini ada saya. Kelihatan seperti ini. Ini kan mode biasa. Kalau mode pendamping, yang terlihat itu hanya presentasi dan foto peserta. Jadi kalau ini bersamaan kita buka, ini tidak akan menimbulkan storing. Ini adalah fitur yang mungkin jarang orang gunakan. Nah, misalkan ingin menggunakan presentasi atau Google Meet dengan gambar yang lebih HD, bisa gunakan mode pendamping. Yang ini. Terus kalau mode presentasikan, kalau kita presentasikan ini adalah presentasi kita saja yang muncul di laptop dan tidak ada video kita. Jadi hanya presentasinya saja. Kalau yang ini gabung dan gunakan ponsel untuk audio. Ini kita menelpon ke nomor yang ditentukan oleh Google untuk menggunakan audio lewat HP. Tapi lebih bagusnya pakai gunakan mode pendamping saja. Ya, jadi tugas sudah ya, saya jelaskan. Terus tambah-tambahannya sudah.
Yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau sudah ada yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan mic-nya, Bu Asri. Ya, dipersilahkan bertanya. Nah, di sini kita bisa lihat yang angkat tangan Bu Asri Huda. Ada yang ingin ditanyakan Bu Asri? Atau terputus ya Bu Asri ya? Oke, saya sambil lanjutkan. Oke, kalau sudah selesai, ini jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah diserahkan agar bisa dinilai. Nah, berarti tugas hari kedua selesai. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya berikan waktu. Bu Asri, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan, Bu Asri? Tidak terdengar Pak suara saya. Tidak terdengar Bu Asri. Bu Asri menggunakan HP atau laptop? Oh, laptop. Kalau tidak terdengar tuh mungkin bisa pakai cara saya yang jelaskan tadi, pakai mode pendamping. Bisa dibuka lewat HP dengan link yang sama. Jadi laptop nanti untuk melihat presentasi saja. Untuk kamera dan mic itu menggunakan HP. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Berarti saya anggap hari ini sudah paham. Kalau tidak paham, saya masih menerima pertanyaan. Cara mengatur tampilan layar agar tidak mirror. Tampilannya bisa diatur di setting. Background, ya. Jadi di Google, tampilannya kalau saya masukkan di sini, tambahkan efek visual. Jadi sini ada efek-efek mau ditambahin seperti apa. Efek yang berupa video bisa, atau background yang saya berikan. Cantikkan presentasi. Ya, kalau di kita itu emang mirror, Bu. Tapi kalau di tampilan itu terlihat biasa. Sekarang coba dilihat di laptop atau di HP Bapak Ibu Guru, apakah tulisan saya mirror atau tidak. Kalau di laptop saya, yang saya lihat emang gambarnya atau tulisannya mirror. Tapi kalau orang yang melihat, itu tidak mirror. Jadi normal terlihatnya. Hanya di laptop kita saja yang mirror. Ya, jadi Bu Astri sebenarnya tidak mirror nih. Bisa saya baca tulisannya pelatihan, workspace itu normal. Nah, di sini lalu Ramabat Hadi menggunakan mode pendamping, berarti menggunakan dua device nih antara HP dan laptop. Boleh? Ya Pak, terkait yang tadi itu, Apa itu, saya Pak? coba-coba aja ini. Oh, boleh, Yang Pak, tugas, silakan. yang tugas yang hari pertama itu kenapa nggak bisa dikirim itu? Jadi Oh, gitu. nggak apa-apa, beralih topik dulu sebentar. Boleh, boleh. Sambil mungkin yang lainnya mempersiapkan pertanyaan jika ada masalah. Oh, Ya. ini Bab, coba saya share screen dulu ya. boleh, Pak, silahkan.
Yang ini, Pak. Sudah share screen-nya, Sudah, Pak? Belum sudah. terlihat. Oh ya, sudah muncul. Ini kendalanya ini bagaimana? Oke, apa nih masalahnya? Coba kita lihat. Ini yang di bagian apa, Pak? Yang di bagian dokumen ya? Yang, iya, Google Docs-nya itu nih. Heeh. Di persiapan mengajarnya itu, tugas persiapan mengajarnya. Oh, itu mungkin Yang emailnya yang salah, Pak. emailnya, Ya, coba dicek lagi email saya apa. coba. Coba dilihat. Nggak apa-apa nih, share screen-nya dibiarin aja. Eh, Email saya apa? ini. Email saya nggak pakai double D, Pak. Double D-nya cukup Oh ya. DVD saja. Samudera 80 Samudra 80 at guru titik SMP titik belajar titik ID. Yang ini. Bukan, Pak. Guru titik SMP titik lagi belajar titik ID. Akun belajar ID pasti ada tambahannya lagi. Kalau enggak kan ada di tugas yang saya kasih di slide itu bisa di copy paste juga, Pak. Jadi enggak perlu diketik sebenarnya. Jadi biar kadang salah gitu kan bisa di copy paste. Ya. Jadi kalau yang pakai mode double itu antara laptop dan Yang ini. HP kelihatan Berarti yang biasanya. ini. Di guru titik SMP ya itu yang ada fotonya. Ya. Ya, Oh, coba sebagai apa di sini? terus Sebagai editor ya. editor ya. Ya, coba Oke. dikirim. Nah, kalau emailnya benar, Ya. bisa Ya, berarti. Kalau emailnya salah, ya, terima kasih banyak, Pak. oke. Kalau emailnya salah, dia ada ini. Jadi, Google itu saat kita memasukkan nama email, kalau dia tidak ada di base-nya Google, email ini tidak ada di daftar list gitu. Itu jadi kita tidak bisa mengirimkannya karena Google bingung. Kayak alamat ini mau ngirimin ke alamat mana, orang nggak ada. Alamat ini nggak ada. Tapi kalau kita menuliskan alamat email yang benar, pasti itu kekirim. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu Terima guru kasih materi banyak, yang Pak. kemarin boleh atau pelatihan hari ini boleh. Semua tugas sampai pelatihan keempat, tenggat waktunya sampai tanggal 7. Pak Fidi, saya coba menggunakan pendamping, tapi tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihan pendamping. Ya, dikirim lewat WA Group. Oke, nanti saya cek. Yang lain, sambil saya cek ya Bu Asri, mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau ini. Ada yang bertanya? Tidak ada pilihan pendamping. Coba nanti dicek lagi ya Bu ya. Mungkin ada gangguan atau internet. Saya juga ini lagi lemot sepertinya. Ini lagi hujan soalnya di rumah. Ya. Pak Muhammad Samsul Hadi, gimana cara merubah Google Drive pakai bahasa Indonesia? Ini belum saya jelaskan ya. Di sini Bapak Ibu guru yang masih Google-nya menggunakan bahasa Inggris, apakah semuanya apa sudah ada yang berbahasa Indonesia ya? Kalau semuanya masih berbahasa Inggris, saya bisa jelaskan. Masih bahasa Inggris. Pak Abdul Rashid juga masih bahasa Inggris? Iya. Oke, berarti semuanya hampir masih Google Drive-nya berbahasa Inggris. Oke, ini. Kita akan masuk ke balik sedikit ya, ke bagian
pengaturan. Ini bukan pengaturan Google Drive, berarti ini pengaturan di akun Belajar ID atau di Google Basic. Jadi sama Google Basic dan Belajar ID. Oke, saya pakai. Saya udah masker nih. Oke, kita pilih plus. Ini juga yang lainnya juga bisa ini. Sebentar ya. Nah, sekarang tuh ada kedengaran suara aku. Mohon mungkin saya mute sebentar. Oke. Oke, kalau yang masih pengaturannya bahasa Inggris, itu caranya adalah di menu ini, di menu utama, itu ada foto kita, atau kalau belum dimasukkan foto biasanya berupa huruf, satu huruf dari nama depan, yang paling depan. Terus ada pilih kelola akun Google. Kelola akun Google Anda. Nah, masuklah ke Google akun. Ini kita bisa setting. Contohnya di beranda, apa saja yang bisa disetting. Privasi, personalisasi, akun dilindungi, dan seterusnya. Nah, kita pilih ke info pribadi. Di info pribadi ini ada info-info yang mengenai pribadi kita. Misalkan belum ganti foto, diharapkan yang memiliki akun Belajar ID atau Google Basic menambahkan fotonya agar lebih enak ya. Oh, Pak ini, oh Bu ini, jadi jelas ada fotonya. Namanya, ya di sini namanya karena menggunakan akun Belajar ID ini tidak bisa diubah. Kalau mau mengubah maka hubungin operator sekolah untuk menggantinya di Dapodik. Info kontak atau email kita ini juga tidak bisa diubah karena ini diberikan oleh dinas. Terus jangan lupa Bapak Ibu Guru mengganti sandinya. Sandinya dari yang dikasih oleh operator itu diganti. Kalau sandi yang kuat itu harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada huruf operator kayak tanda pagar, dolar, persen, bintang, itu ditambahin. Nah, untuk mengubah bahasa di info pribadi di bagian bahasa. Ini diklik. Nah, biasanya di sini kalau yang masih pakai bahasa Inggris, di sini tertulisnya bahasa Inggris. Silahkan dicek. Pakai HP bisa Pak, diganti bisa pakai HP. Terus dipilih saja mau bahasa apa. Bahasa Afrika, bahasa Sunda kalau ada orang Sunda, bahasa Bali, bahasa Jawa juga ada. Dipilih sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Ini untuk mengganti bahasa pada akun Belajar ID. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terus Bapak Ibu juga bisa mengecek aktivitas dari akunnya. Ada yang bertanya? Bu Asri silahkan. Terdengar Pak suara saya Pak? Iya Bu, kedengaran. Ya, berarti masalahnya headset tadi berarti. Oh, iya. Ini Pak, saya mau nanyakan mengenai apa ada kan lupa saya. Masih break aku. Kan lupa. Oh ya, mengenai ini Pak, penggunaan Windows 7, kebetulan saya masih menggunakan Windows 7. Ya. Apakah berpengaruh kalau seandainya kita menggunakan semua platform yang ada di Merdeka Belajar? Karena saya coba ini salah satunya ini ketika mengganti background begitu Pak, ketika Zoom itu ada sedikit terkendala begitu Pak. Kendalanya apa Bu? Kan biasanya kalau Windows 10 itu dia langsung mengenai ini penggantian background itu.
bisa dia begitu kalau saya menggunakan Zoom itu. Hmm. Mengganti background yang biar tampil wajahnya itu full, kemudian tidak harus mengganti screen green berwarna hijau begitulah belakangnya. Oh, kalau itu tidak terpengaruh oleh Windows, Bu. Jadi itu yang mempengaruhi adalah spesifikasi laptop biasanya, Bu. Kayak di laptop saya lama itu nggak bisa, Bu. Kalau misalkan zoom, di belakang kita ini backgroundnya warna-warni gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan background kalau dia tidak satu warna. Tapi kalau spesifikasi laptopnya bagus, itu sudah ada fiturnya. Jadi sudah bisa walaupun di backgroundnya itu warna-warni, bisa otomatis menggunakan background yang diinginkan walaupun dia beda-beda warna di belakangnya. Jadi ini bukan karena Windows-nya berarti nggak? Bukan. Kayak masalah saya juga sama. Jadi saya juga tidak bisa jika ini berlaku untuk Zoom biasanya, Bu. Tapi kalau untuk Google Meet biasanya bisa. Bisa tuh. Ya, kalau Zoom memang ada spesifikasi laptop untuk menggunakan background kalau Zoom. Oh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Masih bahasa Inggris, coba pelan-pelan. Dipilih aja cari di bahasa Indonesia. Di info pribadi. Bahasa Indonesia tidak ketemu. Pilih bahasa pilihan. Ada coba cari. Ya di sini kayaknya hujan jadi suara saya agak berisik ya tercampur hujan di sini. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika nanti misalkan ada kendala lagi, mungkin bisa ke operator sekolah untuk yang memiliki akses semua akun adalah operator sekolah. Misalkan Bapak Ibu Guru juga lupa passwordnya, yang bisa mereset password juga operator. Jadi contoh ini yang saya pakai adalah akun operator. Jadi akun operator itu ada tulisannya admin, bukan guru. Dan fiturnya ada tambahannya adalah akun admin di sini. Nah, di sinilah minta operator sekolahnya untuk merubah apa kendala dari masalah Bapak Ibu. Jadi kalau ada kendala yang pertama dihubungin adalah operator sekolah untuk akun belajar ID. Oke, untuk tugas hari kedua ada masalah atau ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada ini. Tidak ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, karena hujan juga, ini suara saya mungkin ketutup sama hujan. Kita cukupkan pelatihan hari kedua. Jika ada ingin ditanyakan bisa melalui forum di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Bisa ditanyakan. Insya Allah selama saya tidak ada kegiatan, saya akan membalas pertanyaan dari Bapak Ibu di sini. Ya, jadi semoga pelatihan hari kedua ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Jika ada saya kekurangan atau kesalahan dalam pelatihan hari kedua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi boleh meninggalkan Google Meet.
Untuk absensinya nanti saya akan berikan di Google Classroom dan di WhatsApp. Oke.